Jam di dinding marmer ruang keluarga kami yang besar menunjukkan pukul 7 malam. Suara dentingnya terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak kuketahui. Aku, Rania, sedang merapikan dasi suamiku, Bramantio. Kamu yakin tidak bisa membatalkan pertemuan ini, Mas? Ini malam peringatan pernikahan kita yang kelima, kataku pelan, berusaha menjaga nada suaraku agar tidak terdengar menuntut. Bram tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Mata yang dulu menatapku dengan penuh puja, kini terasa hampa dan sering mengelak. Maafkan aku, sayang. Klien ini sangat penting. Dari Singapura. Ini proyek besar yang bisa mengubah hidup kita, katanya, suaranya halus dan meyakinkan. Seperti biasa. Aku mengangguk, memaksakan senyum. Hidup kita yang mana lagi yang perlu diubah, Mas? Kita sudah punya segalanya. Bram tertawa kecil, sedikit gugup. Tentu saja untuk masa depan kita, Rania. Untuk anak-anak kita nanti. Dia mengecup keningku singkat. Aroma parfum mahal yang bukan biasanya ia pakai, Mascarosis, aroma yang terlalu manis untuk seleranya, menyengat hidungku. Aku menahan diri untuk tidak bertanya. Aku pergi dulu. Jangan tunggu aku, mungkin akan sangat larut. Hati-hati, Mas. Pintu kayu jati yang kokoh itu tertutup. Hening kembali menyelimuti rumah. Namun, di dalam dadaku, badai mulai bergemuruh. Pernikahan kami, yang 5 tahun lalu kuanggap sebagai dongeng, kini terasa seperti gelas kaca yang retak. Dari luar tampak utuh, namun rapuh dan siap pecah kapan saja. Bram, suami yang kucintai, yang kubantu membangun bisnisnya dari nol dengan modal warisan orang tuaku, telah berubah. Ia menjadi lebih sering, lembur, lebih sering, rapat mendadak, dan lebih protektif dengan ponselnya. Getaran ponsel di sakuku membuyarkan lamunanku. Pesan dari ibu mertuaku, Ibu Retno. Rania, ibu malam ini menginap di rumah Tante Susi. Ada pengajian dan arisan gabungan sampai lusa. Jaga Bram baik-baik, ya. Jangan lupa ingatkan dia minum vitamin. Keningku berkerut. Aneh. Setahuku, Tante Susi sedang berada di London mengunjungi putrinya. Aku baru saja melihat unggahan media sosial Tante Susi 2 jam yang lalu, berfoto di depan London Eye. Lagi, kebohongan lagi. Kecurigaan yang selama ini kutepis paksa, kini muncul ke permukaan seperti minyak di atas air. Ada persekongkolan apa antara suami dan ibu mertuaku? Aku berjalan ke kamar, jantungku berdebar tak karuan. Ada dorongan kuat untuk mencari tahu. Aku benci diriku yang seperti ini, curiga, resah, seperti detektif di rumah sendiri. Tapi aku lebih benci dibohongi. Selama ini, aku adalah istri yang penurut, menantu yang berbakti. Aku menyerahkan pengelolaan beberapa bisnis warisan ayahku kepada Bram, percaya sepenuhnya padanya, sementara aku fokus pada satu bisnis yang kubangun dari nol. Sebuah restoran fine dining eksklusif bernama La Faute Étoilée, kubah berbintang. Restoran itu adalah duniaku, tempat aku menuangkan hasratku pada kuliner. Tempat itu adalah bukti bahwa aku, Rania, bukan hanya istri dari seorang pengusaha sukses, tapi aku adalah kesuksesan itu sendiri. Bram dan Ibu Retno sering meremehkannya. Buat apa capek-capek urus restoran? Hobi yang mahal, cibir Ibu Retno suatu kali. Mereka tidak tahu. Restoran itu kini menjadi salah satu yang paling disegani di ibu kota, dan aku, pemiliknya, selalu menjaga identitasku tetap rahasia. Hanya manajer operasional dan tim inti yang tahu siapa pemilik sebenarnya. Bagi publik dan bahkan bagi keluargaku, aku hanya seorang konsultan di sana. Getaran ponsel kedua. Kali ini dari nomor tak dikenal. Isinya sebuah foto. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah foto dekorasi pesta ulang tahun. Balon-balon berwarna rose gold dan perak. Sebuah spanduk kecil bertuliskan, Happy Birthday, Sinta My Love. Dan di bawahnya ada pesan teks singkat, Ruang VVIP Private, La Faute Étoilée. Sekarang, La Faute Étoilée. Restoranku. Napasku tercekat. Sinta. Nama itu. Nama yang beberapa kali kulihat muncul di notifikasi ponsel Bram sebelum ia buru-buru mematikannya.
Nama yang pernah disebut Ibu Retno sebagai anak teman lamanya yang sangat cantik dan penurut. Klien dari Singapura. Pengajian di rumah Tante Susi. Semuanya bohong. Mereka berani merayakan pesta untuk wanita simpanan suamiku, menggunakan uangku, di dalam restoranku sendiri? Darahku mendidih. Rasa sakit di hatiku seketika berubah menjadi amarah yang dingin dan menusuk. Gelas kaca itu akhirnya pecah. Aku meraih blazer hitam yang tergantung di lemari. Malam ini, dongeng harus berakhir. Rania yang penurut dan pemaaf sudah mati. Malam ini, mereka akan bertemu dengan sang pemilik kubah berbintang. Aku menyambar kunci mobilku. Kalian salah memilih tempat untuk berpesta? Desisku dalam hati. Perjalanan menuju La Faute Étoilée terasa singkat. Pikiranku berkecamuk, menyusun rencana. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan histeris. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Malam peringatan pernikahan kami yang kelima. Sungguh ironis. Ini memang akan menjadi malam yang tak terlupakan. Bukan untuk merayakan cinta kami, tapi untuk merayakan kehancuran mereka. Roda mobil sportku berhenti tepat di depan lobi utama La Faute Étoilée. Aku tidak memarkirnya di basement VVIP seperti biasanya. Aku ingin mereka melihatku datang. Pak Jaya, kepala keamanan restoran yang sudah bekerja denganku sejak awal, tampak terkejut melihatku turun dari mobil. Ia biasanya hanya melihatku datang untuk rapat bulanan, itu pun lewat akses staf. Selamat malam, Ibu. Ia tergagap, hampir saja menyebut namaku dengan gelarku. Aku mengangkat tangan sedikit, memberinya isyarat untuk diam. Mataku dingin menatapnya. Pak Jaya, ruang prive. Siapa tamunya? Pak Jaya, seorang mantan tentara, langsung paham situasinya. Wajahnya mengeras. Reservasi atas nama Bapak Bramantio, Bu. Pesta ulang tahun. Bagus, desisku. Pastikan tidak ada staf keamanan Anda yang mengintervensi saya di dalam. Panggil mereka hanya jika saya yang memberi perintah. Apakah jelas? Sangat jelas, Bu, katanya tegas. Ia memberi isyarat kepada doorman untuk membukakan pintu untukku. Aku melangkah masuk. Restoranku. Duniaku. Setiap detail di dalamnya adalah hasil jerih payahku. Dinding beludru berwarna navy, lampu kristal raksasa yang menggantung agung di tengah fort, alunan musik piano klasik yang lembut, dan aroma truffle dan anggur berkualitas. Ini adalah tempat di mana orang-orang penting merayakan kesepakatan miliaran rupiah, tempat para politisi melobi dalam diam. Malam ini, tempat ini menjadi saksi pengkhianatan paling hina dalam hidupku. Para tamu lain menatapku. Seorang wanita yang berjalan sendirian dengan tatapan membunuh di restoran fine dining pada jam sibuk tentu menarik perhatian. Aku mengenakan blazer hitam strukturet dan stiletto yang setiap langkahnya beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema yang mematikan. Dion, manajer operasionalku yang paling kupercayai, melihatku dan wajahnya langsung pucat. Dia tahu aku tidak mungkin berada di sini pada malam peringatan pernikahanku, kecuali dia bergegas menghampiriku. Tablet reservasi masih di tangannya. Ibu Rania? Ada apa? Bisiknya panik. Dion, di mana letak meja Tuan Bramantio? Tanyaku, suaraku datar tanpa emosi. Dion menelan ludah. Ibu, mereka tidak di main hall. Mereka memesan ruang prive. Pesta pribadi. Total 20 orang. 20 orang. Ini bukan sekadar makan malam. Ini pesta perayaan besar-besaran. Siapa saja yang dia undang? Saya tidak tahu daftar tamunya, Bu. Tapi saya melihat Ibu Retno tadi ikut masuk. Hatiku mencelos. Jadi ibu mertuaku benar-benar terlibat. Dia berbohong tentang pengajian untuk menghadiri pesta selingkuhan putranya. Dion, kataku, berhenti sejenak tepat di depan tangga spiral menuju lantai mezzanine, tempat ruang-ruang VVIP berada. Apapun yang kamu dengar dari ruang prive setelah ini, jangan biarkan ada staf yang masuk. Ini masalah pribadi. Tapi Ibu, panggil keamanan hanya jika aku memintanya. Ini perintah. Dion menatapku dengan cemas, tapi dia mengangguk patuh. Baik, Bu. Aku mulai menaiki tangga. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang berjalan menuju tiang gantungan.
Musik piano di bawah sana perlahan tergantikan oleh suara lain. Semakin dekat aku ke ruang private di ujung lorong, semakin jelas suara itu terdengar. Musik pop yang keras. Bukan selera restoranku. Siapa yang berani mengganti playlist klasikku? Lalu, suara tawa. Tawa renyah seorang wanita muda, disusul sorakan riuh. Dan di atas semua itu suara tawa suamiku. Bram. Tawa yang dalam dan lepas, tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kudengar lagi di rumah. Kakiku terhenti tepat di depan pintu kayu jati setinggi 3 meter yang bertuliskan, Prive. Dari dalam, aku mendengar suara Ibu Retno, sangat jelas. Ayo, Sinta sayang, tiup lilinnya. Make a wish. Semoga kamu cepat-cepat kasih ibu cucu, ya. Cucu yang asli dari rahim kamu. Suara tawa riuh kembali terdengar. Perutku mual. Cucu yang asli? Jadi selama ini dia menganggapku mandul? Ayo, Bram, cium Sintanya. Masa ulang tahun gak dicium? Teriak suara pria lain. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam. Terima kasih semuanya sudah datang. Dan terima kasih spesial buat Mas Bram dan Mama Retno. Ini ulang tahun terbaik dalam hidup Sinta. Suara wanita itu. Sinta. Manja, centil, dan penuh kemenangan. Amarah membutakan mataku. Rasa sakit di hatiku sudah mati rasa, digantikan oleh keinginan untuk menghancurkan mereka. Aku tidak perlu menguping lagi. Aku memegang gagang pintu kuningan yang dingin itu. Tanganku tidak gemetar. Aku sangat tenang. Ketenangan sebelum badai mengamuk. Aku tidak mengetuk. Ini restoranku. Ini rumahku. Aku tidak perlu izin untuk masuk. Dengan satu dorongan kuat, aku membuka kedua daun pintu itu lebar-lebar. Krek. Musik berhenti mendadak. Suara tawa dan obrolan seketika lenyap, seolah ada yang menekan tombol mute. Ruangan itu hening seketika. Mata 20 orang di dalam ruangan itu serentak menoleh ke arah pintu. Di sana, di tengah ruangan, di bawah lampu gantung kristal kecil, berdirilah mereka. Bram, suamiku, memegang pinggang seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat, dan di kepalanya ada tiara murahan bertuliskan, Birthday Girl. Tangan Bram yang satu lagi memegang pisau kue, baru saja akan memotong kue tart 5 tingkat yang mewah. Di sampingnya, Ibu Retno tersenyum lebar, bertepuk tangan. Dan di sekeliling mereka, teman-teman sosialita mereka, beberapa di antaranya adalah orang yang kukenal, yang sering makan bersamaku, menatapku dengan mulut ternganga. Tapi tatapan yang paling kutunggu adalah tatapan Bram. Matanya melebar. Pisau kue di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai dengan bunyi denting yang nyaring. Wajahnya, yang semenit lalu penuh tawa bahagia, kini pucat pasi seperti mayat. Rania? Pintu kembar ruang private terbuka lebar. Hening. Keheningan yang begitu pekat, aku bisa mendengar bunyi es batu yang mencair di gelas-gelas champagne yang terabaikan. 20 pasang mata menatapku. Beberapa kaget, beberapa bingung, beberapa bersalah. Mereka adalah lingkaran dalam, kami, teman-teman yang sama yang datang ke pernikahanku 5 tahun lalu. Di tengah ruangan, trio itu membeku. Bram, suamiku, pucat seperti dinding kapur. Pisau kue yang tadi dipegangnya jatuh dengan bunyi, klang, yang memekakkan di lantai marmer. Ibu Retno, mertuaku, mulutnya ternganga, tepuk tangannya membeku di udara. Dan Sinta, si birthday girl. Wajah cantiknya yang tadi berseri-seri, kini mengeras. Dia menatapku dari atas ke bawah. Bukan tatapan takut, tapi tatapan angkuh. Tatapan seekor ular yang wilayahnya diganggu. Butuh 5 detik bagi mereka untuk memproses kehadiranku. Dan yang pertama pulih dari keterkejutan adalah Ibu Retno. Rania, suaranya melengking, memecah keheningan. Sedang apa kamu di sini? Kamu tidak sopan. Ini acara pribadi. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Aku melangkahkan kaki masuk ke ruangan, stilettoku beradu dengan lantai. Acara pribadi, Bu? Sepribadi apa? Merayakan ulang tahun simpanan suamiku. Para tamu terkesiap. Bisikan-bisikan langsung menyebar seperti api. Sinta, si pelakor, tertawa kecil. Tawa yang dibuat-buat.
Dia melepaskan diri dari pelukan Bram dan melangkah maju, menantangku. Oh, jadi ini Mbak Rania? Katanya dengan suara yang dibuat manja. Mas Bram banyak cerita? Katanya Mbak terlalu sibuk kerja, sampai lupa kodratnya sebagai istri. Dia sengaja memegang perutnya yang rata, dan katanya, Mbak nggak bisa kasih Mas Bram keturunan, ya? perutku terasa seperti ditusuk ribuan jarum es. Sakit, tapi amarahku jauh lebih besar. Mas Bram? Sinta menoleh ke suamiku. Kok istrinya dibiarkan masuk? Ini kan pestaku. Suruh dia pergi, Mas. Aku nggak nyaman. Bram akhirnya bergerak. Dia seperti robot yang korslet. Rania? Rania, ayo kita bicara di luar, katanya gugup, matanya melirik cemas ke arah teman-temannya yang kini terang-terangan merekam dengan ponsel mereka. Jangan bikin malu, Ran. Aku ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa. Tawa kering yang keluar dari tenggorokanku. Tidak seperti yang kupikirkan? Jadi ini apa, Mas? Rapat dengan klien dari Singapura? Aku menunjuk ke kue 5 tingkat. Nama kliennya Sinta, my love? Aku beralih ke Ibu Retno. Dan Ibu? Pengajian di rumah Tante Susi? Hebat sekali pengajiannya, Bu. Ada tiup lilin dan potong kue. Wajah Ibu Retno memerah padam. Malu dan marah bercampur jadi satu. Tutup mulutmu, Rania. Beraninya kamu bicara begitu sama orang tua. Kamu istri durhaka. Istri durhaka? Balasku. Lebih durhaka mana dengan ibu mertua yang merestui perselingkuhan putranya sendiri? Merestui dia menghamburkan uang menantunya untuk wanita murahan ini. Kurang ajar? Sinta menjerit. Dia tidak terima dikatai murahan. Kamu yang murahan. Wanita mandul yang gak bisa jaga suami. Harusnya kamu sadar diri. Mas Bram itu berhak bahagia. Berhak punya anak. Bram? Ibu Retno menunjukku dengan jari gemetar. Pilih. Mau tetap sama wanita mandul pembawa sial ini, atau sama Sinta yang jelas-jelas bisa memberimu keturunan? Suruh dia pergi. Usir dia sekarang. Ini dia. Momen yang kutunggu. Bram menatapku. Ada sisa permohonan di matanya. Rania, tolong, pergilah dulu. Kita selesaikan di rumah. Rumah? Tanyaku. Rumah yang mana? Rumah yang berdiri atas nama ayahku. Pergi. Sinta sudah kehilangan kesabaran. Dia maju dan mencoba mendorong bahuku. Enggak dengar? Ya. Pergi dari sini. Ini restoran mahal. Tempatmu itu di dapur, bukan di sini. Suara keras itu bukan dariku. Itu dari Dion, manajer operasionalku, yang rupanya sudah berdiri di ambang pintu, terengah-engah. Dia pasti mendengar keributan itu. Ibu Retno menatap Dion dengan angkuh. Bagus. Pelayan. Akhirnya kamu datang juga. Cepat panggil ke seret wanita gila ini keluar dari restoran. Dia mengganggu pesta kami. Cepat. Sinta tersenyum penuh kemenangan. Dengar itu? Cepat usir dia. Para tamu menonton, menunggu drama puncaknya. Mereka menunggu aku diseret keluar dengan hina. Dion menatap Ibu Retno. Menatap Sinta. Lalu menatap Bram. Kemudian, matanya beralih padaku. Dalam satu gerakan yang mengejutkan semua orang di ruangan itu, Dion berjalan cepat melewatiku. Bukan untuk mendorongku keluar. Dia berdiri di sampingku, menghadap Ibu Retno dan Sinta. Lalu, di depan 20 tamu dan 3 pengkhianat itu, Dion membungkukkan badannya dalam-dalam. 90 derajat. Hormat. Ibu bos. Suara Dion tenang, tapi bergema di seluruh ruangan. Maafkan kami atas ketidaknyamanan ini. Tamu-tamu ini sudah mengganggu Anda. Apa perintah Anda, Ibu bos? Hening. Jika tadi hening karena kaget, keheningan kali ini adalah hening karena syok. Rahang-rahang berjatuhan. Ponsel-ponsel yang tadi merekam, kini dipegang erat-erat. Ibu Retno adalah yang pertama bereaksi. Apa katamu? Ibu? Bos? Pelayan bodoh. Kamu salah orang. Sinta tertawa gugup. Dia pasti sudah gila. Jelas-jelas ini istrinya Mas Bram yang gak punya kerjaan itu. Mana mungkin dia bos? Suara Sinta menghilang saat dia melihat wajah Bramantio.
Suamiku tidak lagi pucat. Wajahnya kini berubah menjadi abu-abu. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Dia menatapku dengan ngeri, seolah baru pertama kali melihat hantu. La faute etule? Gumam Bram, suaranya bergetar hebat. Hobi mahalmu, rapat-rapatmu. Rania, ini restoranmu. Aku akhirnya menatap suamiku. Selamat datang di La Faute Etule, Mas Bramantio, kataku dengan suara dingin yang menusuk. Aku harap Anda menikmati pertemuan klien Anda malam ini. Tidak mungkin. Ibu Retno mundur selangkah, matanya membelalak ngeri. Dia akhirnya sadar. Dia sedang berada di sarang singa betina yang baru saja dia hina. Dian, kataku, mengabaikan mereka bertiga. Siap, Bu Bos. Musiknya mengganggu. Matikan. Dion berbicara singkat ke walkie-talkie-nya. Dalam sedetik, musik pop murahan itu mati. Ruangan kembali senyap. Aku berjalan perlahan, mengambil segelas champagne dari meja terdekat. Aku memutarnya sedikit, menatap cairan emas di dalamnya. Sinta, ya? Aku menatap si pelakor. Dia gemetar. Keberaniannya lenyap entah kemana. Gaunmu bagus. Versace. Tasmu, Birkin. Aku tahu modelnya. Sulit didapat. Aku menyesap sedikit champagne itu. Dan aku tahu, karena aku yang membayarnya. Dengan kartuku. Yang dipakai suamiku. Aku beralih ke Ibu Retno. Dan Ibu, Anda bilang saya mandul? Pembawa sial? Mungkin Ibu lupa. Sial, saya yang membayar tagihan rumah sakit Ibu bulan lalu saat Ibu operasi jantung. Sial, saya yang membelikan Ibu mobil baru 2 bulan lalu. Aku meletakkan gelas itu dengan keras. Dan kalian? Aku menatap mereka bertiga. Berani-beraninya kalian mengadakan pesta kotor ini di rumahku? Menggunakan uangku? Di hari peringatan pernikahanku? Rania? Sayang? Maafkan aku. Bram mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Rania, kamu tidak bisa lakukan ini pada kami, jerit Ibu Retno. Bram sudah bayar mahal untuk pesta ini. Oh, ya? Aku tersenyum. Dion, tolong cek tagihan Tuan Bramantio malam ini. Pastikan ditagih penuh. Ke kartu kredit pribadinya. Aku menatap Bram. Tapi tunggu dulu. Kartu kredit pribadimu limitnya bahkan tidak cukup untuk membayar wine di meja ini, kan? Selama ini kamu hanya menggesek kartu tambahan dariku. Aku mengeluarkan ponselku. Membuka aplikasi mobile banking. 1 ketukan. 2 ketukan. Mulai detik ini, kataku, menunjukkan layar ponselku pada Bram. Semua fasilitas dariku, semua kartu kredit, semua akses rekening, resmi, kututup. Mata Bram melebar ngeri. Dia tahu apa artinya itu. Dia bukan siapa-siapa tanpa uangku. Rania, jangan. Dian, panggilku. Siap, Bu Bos. Panggil Pak Jaya dan seluruh tim keamanan. Sudah siaga di luar, Bu. Bagus, desisku. Aku mau 3 orang ini diusir dari propertiku. Sekarang juga. 3? Ibu Retno memekik. Beraninya kamu mengusir mertuamu sendiri. Anda bukan mertuaku lagi, balasku tajam. Anda adalah parasit. Sama seperti putra Anda. Dan pelacur simpanannya. Beraninya kau bilang aku pelacur. Sinta menjerit, dia kalap. Dia mengangkat tangannya, mencoba menamparku. Tangannya tidak pernah sampai ke wajahku. Pak Jaya, kepala keamanan, sudah masuk bersama 2 bawahannya yang bertubuh besar. Lengan Sinta ditangkap di udara. Perintah, Bu Bos? Tanya Pak Jaya. Pak Jaya. Seret mereka bertiga keluar. Pastikan mereka tidak menyentuh apa-apa lagi. Lempar mereka ke jalanan. Rania. Tidak. Kuma. Bram berlutut, mencoba memeluk kakiku. Ampuni aku, Ran. Aku hilaf. Aku cinta sama kamu. Ini semua ide ibu. Sinta menjebakku. Menjijikkan, kataku, melangkah mundur. Sinta meronta. Lepaskan. Sakit.
Mas Bram, tolong aku. Mas, Ibu Retno adalah yang paling histeris. Lepaskan saya. Tahu siapa saya? Saya ini Ibu Retno. Saya akan tuntut restoran ini. Silakan, kataku tenang. Pengacaraku akan senang sekali bertemu Anda di pengadilan. Gugatan cerai dan penipuan. Para penjaga keamanan tidak ragu-ragu. Mereka mulai menyeret ketiganya. Bram yang menangis, Retno yang menjerit-jerit, dan Sinta yang meronta-ronta. Pintu ruang private terbuka lebar. Keributan itu membuat semua tamu VVIP di lantai itu keluar dari kamar mereka. Mereka bertiga, suamiku, ibu mertuaku, dan pelakornya, diseret melewati lorong dengan cara paling hina, disaksikan puluhan pasang mata, direkam oleh puluhan kamera ponsel. Ran, kau akan menyesal, teriak Ibu Retno sebelum menghilang di tikungan tangga. Mas Bram, jerit Sinta. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka lenyap. Lalu, aku berbalik menghadap 17 tamu yang tersisa di ruangan itu. Mereka semua menatapku dengan takut. Aku merapikan blazerku. Mengambil napas dalam samar. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, kataku dengan suara yang tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Pestanya resmi selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Sebagai permintaan maaf dari La Faute Étoilée, tagihan Anda semua malam ini, gratis. Silakan lanjutkan menikmati hidangan Anda di lounge utama. Aku mengangguk pada Dion. Lalu aku berbalik dan berjalan pergi. Tegak, tanpa air mata. Malam ini, aku bukan istri yang tersakiti. Aku adalah ibu bos. Aku tidak berbalik untuk melihat kekacauan di ruang private. Aku tidak perlu melihatnya. Aku berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sama mantapnya saat aku masuk. Lorong mezzanine terasa sepi, seolah-olah semua suara di restoran ini telah tersedot ke dalam drama yang baru saja kututup. Para tamu VVIP lain yang mengintip dari pintu kamar mereka menatapku. Ada yang kagum, ada yang ngeri, ada yang kasihan. Aku tidak peduli pada tatapan mereka. Langkahku tidak menuju pintu keluar. Bukan. Aku tidak akan lari dari rumahku sendiri. Aku berjalan menuju sayap pribadi gedung, tempat kantorku berada. Sebuah ruangan tersembunyi di balik panel kayu yang hanya bisa diakses dengan sidik jariku. Ini adalah pusat kendaliku. Ruangan kedap suara dengan jendela satu arah yang menghadap ke main hall restoran. Tidak ada yang tahu kantor ini ada, bahkan Bram. Baginya, aku hanya konsultan yang sesekali datang. Pintu geser kayu itu tertutup di belakangku. Hening. Hening yang memekakkan. Saat itulah topengku mulai retak. Kakiku terasa lemas. Aku tidak jatuh, tapi aku harus berpegangan pada tepi meja kayu mahoni raksasaku. Napasku yang sejak tadi kutahan, akhirnya terengah-engah. 1 jam yang lalu, aku adalah seorang istri yang sedang menyiapkan makan malam untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Sekarang, aku adalah seorang wanita yang baru saja menghancurkan pernikahannya sendiri di depan umum. Aku tidak menangis. Belum. Yang kurasakan adalah getaran. Getaran hebat di tanganku, sisa dari adrenalin yang membanjiri tubuhku. Wanita mandul. Kata-kata Sinta dan Ibu Retno terngiang-ngiang. Itu adalah pisaunya. Mereka tahu itu adalah satu-satunya senjataku yang tumpul, satu-satunya kelemahanku. Selama 5 tahun, kami telah mencoba segalanya. Dokter, terapi, program bayi tabung yang menyakitkan. Dan selama 5 tahun itu, Bram selalu berkata, tidak apa-apa, sayang. Aku mencintaimu, dengan atau tanpa anak. Kebohongan. Semua itu kebohongan. Di belakangku, dia dan ibunya mengutuk rahimku. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. Masuk, kataku, suaraku lebih serak dari yang kuduga. Dion masuk. Wajahnya masih pucat, tapi penuh tekad. Dia tidak membawa apa-apa selain segelas air putih di nampan kecil. Ibu bos, katanya pelan, meletakkan gelas itu di depanku. Anda, baik-baik saja? Aku menatap gelas air itu. Apa yang terjadi di bawah, Dion? Dion menelan ludah. Seperti perintah Anda, Bu. Pak Jaya dan tim menyeret mereka keluar.
Sampai ke trotoar. Aku tahu, desisku. Lalu, mereka tidak mau pergi. Tuan Bram berteriak-teriak memanggil nama Anda. Ibu Retno, dia pingsan di trotoar. Pura-pura, potongku dingin. Itu trik lamanya. Mungkin, Bu. Tapi yang paling parah, Sinta. Dia menelepon seseorang. Saya dengar dia berteriak, panggil semua wartawan. Bilang istri Mas Bram mengamuk. Bilang dia gila. Aku tertawa kecil. Wartawan? Bagus. Biarkan mereka datang. Biarkan mereka meliput kehancuran mereka sendiri. Tapi, Bu, Dion tampak sangat cemas. Bukan itu masalahnya. tamu-tamu di ruang private tadi dan tamu VVIP di kamar sebelah, mereka semua merekam. Tentu saja. Saya sudah mengecek media sosial, Bu. Ini, Dion ragu-ragu, lalu memutar tablet di tangannya menghadapku. Dia membuka aplikasi Instagram. Sebuah akun gosip besar. Video. Video yang diambil dari sudut yang sempurna. menangkap momen ketika Dion membungkuk dan berkata, Ibu Bos. Video itu menangkap wajah shock Bram. Menangkap Ibu Retno yang memaki-maki. Menangkap Sinta yang mencoba menamparku. Dan menangkap momen paling hina ketika mereka bertiga diseret keluar sambil menjerit. Video itu baru diunggah 10 menit yang lalu. Sudah ditonton 1 juta kali. Komentar-komentarnya membanjir. Gila gila gila. Plot twist terbaik tahun ini. Ibus, rasain pelakor. Karma dibayar kontan di restoran paling mahal. Itu mertuanya jahat banget mulutnya. Ngatain mandul. Pantes diusir. Siapa ibu bos ini? Aku ngefans. Aku menatap Dion. Biarkan. Ini iklan gratis untuk La Faute Étoilée. Pastikan saja tim marketing kita merespons semua komentar dengan ucapan terima kasih atas kunjungannya. Dion melongo. Ibu, Ini bukan skandal, Dion. Ini adalah peluncuran kembali. Peluncuran Rania yang baru. Aku mengambil napas dalam-dalam, rasa gemetarku hilang, digantikan oleh fokus yang dingin. Sekarang, kataku, beralih ke mode bos yang sesungguhnya. Aku punya beberapa perintah. Dan ini harus cepat. Dion mengeluarkan notebooknya. 1. Panggil Pak Haris, pengacaraku. Bilang padanya, kode merah. Dia akan tahu artinya. suruh dia datang ke sini sekarang juga, lewat pintu staf. Baik, Bu. 2. Hubungi Pak Jaya. Kirim dia dan 4 orang terbaiknya ke rumahku di Pondok Indah. Ke rumah? Ibu, Ya. Rumah itu atas namaku. Suruh Pak Jaya ganti semua kunci malam ini juga. Semua kunci. pintu utama, gerbang, pintu kamar, bahkan pintu gudang. Siap, Bu. 3. Setelah kunci diganti, minta tim Pak Jaya mengemasi setiap barang milik Bramantio dan Ibu Retno. Baju, sepatu, sikat gigi, foto-foto mereka. Jangan ada yang tersisa. Masukkan semuanya ke dalam kardus sampah dan letakkan di garasi. Saya tidak mau melihat jejak mereka saat saya pulang. Sangat jelas, Bu Bos. Terakhir, kataku, menatap matanya. Siapkan tim finance. Saya mau audit penuh pada semua rekening perusahaan yang dipegang Bram. Bekukan semua aset atas nama Bramantio yang terkait dengan perusahaan induk saya. Dion mengangguk, matanya berkilat kagum. Saya akan lakukan semuanya, Bu. Bagus. Sekarang tinggalkan aku. Aku perlu menelepon. Dion bergegas keluar. Aku sendirian lagi. Tapi kali ini, aku tidak merasa lemah. Aku mengambil ponselku. Mengabaikan ratusan notifikasi dari teman-teman palsu yang pasti sudah melihat video itu. Aku membuka galeri fotoku. Foto pernikahanku. Bram tersenyum, merangkulku. Wajah yang kucintai selama 8 tahun. Wajah yang kubangun dari nol. Kamu salah bermain api denganku, Mas, bisikku. Kamu lupa. Aku bukan hanya istrimu. Aku adalah putri tunggal hartawan. Dan ayahku tidak membesarkan seorang pecundang. Aku menghapus foto itu. Lalu aku membuka kontak. Menekan nomor Pak Haris.
Saat pengacaraku mengangkat telepon, ponselku yang satu lagi bergetar hebat. Panggilan dari rumah. Itu Bram. Tentu saja. Dia pasti sudah sampai di rumah dan mendapati kuncinya tidak berfungsi. Aku menolak panggilannya. Dia menelepon lagi. Aku tolak. Lagi. Tolak. Lalu sebuah pesan masuk. Dari Bram. Rania. Kamu gila? Kenapa kunci rumah diganti? Ini rumah kita. Buka pintunya. Pesan kedua. Sayang, kumohon, aku bisa jelaskan. Itu semua salah paham. Sinta dan ibu menjebakku. Pesan ketiga. Ran, kartu kreditku diblokir semua. Aku bahkan tidak bisa bayar taksi. Kamu keterlaluan. Aku tersenyum. Keterlaluan? Aku baru saja memulai. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan Bram. Itu dari nomor yang tidak kukenal. Tapi aku tahu siapa ini. Kamu pikir kamu menang? Hah, wanita mandul? Itu Sinta. Lihat saja. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan bilang ke media kalau kamu istri yang gila dan kasar. Mas Bram akan tetap kembali padaku. Karena aku bisa memberinya apa yang tidak bisa kamu berikan. Jari-jariku menari di atas layar. Silakan. Coba saja. Tapi saat kamu sibuk bicara dengan media, aku sibuk memastikan pria yang kamu banggakan itu bahkan tidak punya uang untuk membelikanmu pulsa. Selamat menikmati kemiskinan, Sinta. Kalian pantas mendapatkannya. Aku memblokir nomornya. Ketukan di pintu. Pak Haris telah tiba. Rania, katanya, wajahnya serius. Dia jelas sudah melihat videonya. Ini akan jadi perang besar. Aku berdiri, merapikan blazerku. Bukan, Pak Haris, kataku sambil berjalan ke jendela, menatap gemerlap kota Jakarta. Ini bukan perang. Ini adalah eksekusi. Pak Haris menatapku dari seberang meja kayu mahoni. Pengacara keluargaku itu adalah pria berusia 50-an dengan rambut perak dan mata setajam elang. Dia satu-satunya orang, selain Dion, yang tahu sejauh mana gurita bisnisku menggurita. Dia adalah arsitek di balik kode merah. Dia tidak terlihat panik. Dia tampak terkesan. Rania, katanya, suaranya tenang dan dalam. Video itu sudah beredar di semua platform berita. Ini spektakuler. Tapi secara hukum, ini berantakan. Berantakan untuk siapa, Pak Haris? Tanyaku sambil menyesap air putih yang tadi dibawakan Dion. Tanganku sudah tidak gemetar. Bram dan ibunya bisa menuntutmu balik atas dasar perlakuan tidak menyenangkan. Menggunakan keamanan untuk menyeret mereka? Biarkan, potongku. Saya tidak peduli. Saya memanggil Bapak ke sini bukan untuk bertahan. Saya mau kita menyerang. Pak Haris tersenyum tipis. Itulah kode merah, Rania. Kamu akhirnya mengaktifkannya. Ayahmu akan bangga. Kode merah, sebuah protokol yang disiapkan almarhum ayahku dan Pak Haris saat aku bersikeras menikahi Bram, pria yang dianggap ayahku, terlalu ambisius tanpa modal. Sebuah protokol yang tidak pernah kubayangkan akan kugunakan. Apa yang kita punya? Tanyaku. Pak Haris membuka tas kerjanya, mengeluarkan beberapa dokumen. Kamu punya segalanya. Ingat perjanjian pranikah yang ayahmu paksa tanda tangani. Aku mengangguk. Perjanjian yang membuat Bram merajuk selama seminggu penuh. Pisah harta total, kata Pak Haris. Artinya, semua yang menjadi milikmu sebelum menikah, tetap milikmu. Semua warisan dari ayahmu, 100% milikmu. La Faute Étoilée ini aku bangun setelah menikah, kataku. Menggunakan dana dari mana? Dana pribadi. Sisa warisanku. Maka itu tetap milikmu. Bram tidak menyuntikkan 1 rupiah pun, kan? Tidak? Bagus sekali, kata Pak Haris. Sekarang, bagian yang paling menyenangkan. PT Bramantio Perkasa. Itu adalah perusahaan konstruksi yang dipimpin oleh Bram. Perusahaan yang dia banggakan di setiap pertemuan arisan dan klub golf. Dia direktur utama di sana, kataku. Benar, kata Pak Haris, matanya berkilat. Dia adalah direktur utama. Tapi dia lupa, dia hanya memegang 5% saham penghargaan.
95% saham PT Bramantio Perkasa dimiliki oleh Rania Hartawan Holding Company. Perusahaan indukmu. Jantungku berdebar pelan. Jerit. Jadi, Pak Haris menyeringai. Dia bukan pemilik. Dia karyawan. Karyawan yang sangat mahal, yang baru saja menggelapkan dana perusahaan untuk membiayai simpanannya. Audit yang saya minta akan menjadi paku di peti matinya, sambung Pak Haris. Transfer ke Sinta, pembelian mobil mewah atas nama Sinta, sewa apartemen mewah untuk Sinta, semuanya menggunakan rekening perusahaan. Itu bukan hanya perdata, Rania. Itu pidana. Penggelapan dalam jabatan. Penjara. Aku terdiam. Penjara. Kita akan lakukan ini dalam 3 gelombang, lanjut Pak Haris, seolah sedang menyusun strategi perang. Gelombang 1, besok pagi pukul 8, gugatan cerai didaftarkan. Alasan, perzinahan. Bukti, video viral malam ini, kesaksian staf, dan semua rekaman CCTV restoran. Gelombang 2, pukul 9, rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, PT Bramantio Perkasa. Agenda, pemberhentian tidak hormat Direktur Utama Bramantio atas dasar pelanggaran berat. Gelombang 3, pukul 10, laporan polisi. Tuduhan, penipuan dan penggelapan dana. Dia menatapku lekat. Apakah ini yang kamu inginkan, Rania? Sekali kita tekan tombol ini, tidak ada jalan kembali. Dia akan hancur. Dia tidak akan punya apa-apa. Aku teringat wajah Sinta yang angkuh. Wajah Ibu Retno yang menghina rahimku. Wajah Bram yang memohon ampun, bukan karena cinta, tapi karena kartu kreditnya diblokir. Lakukan, kataku tanpa ragu. Hancurkan mereka. Baik, Pak Haris menutup dokumennya. Saya akan siapkan semuanya. Sekarang, kamu pulang. Tim saya akan mengurus sisanya. Saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Dion. Bu Bos, situasi di luar memburuk. Untuk mereka. Dion mengirimkan sebuah tautan live streaming dari salah satu portal berita gosip yang sudah tiba di lokasi. Aku membukanya. Pemandangannya sungguh menyedihkan. Di trotoar mewah di depan La Faute Étoilée, di bawah cahaya lampu jalanan yang terang, berdirilah 3 orang yang baru saja kuhancurkan. Bram terlihat gila. Dia mondar-mandir sambil menjambak rambutnya, berteriak-teriak di telepon, mungkin ke Ban, yang tidak bisa membantunya. Ibu Retno. Dia tidak pingsan. Dia sedang duduk di pot tanaman besar, menangis meraung-raung. Durhaka, anak durhaka. Menantu tidak tahu diuntung. Kalian lihat, saya diusir, teriaknya pada kamera. Dan Sinta. Gaun merahnya yang mahal kini kusut. Riasan wajahnya luntur karena air mata amarah. Dia tidak menangis sedih. Dia murka. Mas Bram, kamu bilang kamu kaya. Kenapa kamu diam aja? Kenapa kartu kreditmu ditolak semua? Kamu bohong sama aku. Dia menyerang Bram, memukul-mukul dada suamiku. Bram, yang sedang panik, mendorongnya hingga Sinta terjatuh di trotoar. Wartawan bersorak. Kilatan flash kamera menyambar-nyambar. Rencana Sinta untuk memanggil wartawan agar mempermalukanku telah berbalik 180 derajat. Dia mempermalukan dirinya sendiri dan kekasihnya. Mereka tidak terlihat seperti korban yang elegan. Mereka terlihat seperti 3 penipu yang baru saja ketahuan. Judul di live streaming itu, diusir Ibu Bos, Dirut BP pelakornya terlantar di trotoar, kartu kredit diblokir total. Aku menutup video itu. Mereka menggali kuburan mereka sendiri, desisku. Rania, kata Pak Haris lembut, pulanglah. Pak Jaya sudah melapor padaku. Rumahmu sudah bersih. Perjalanan pulang ke Pondok Indah terasa seperti di dalam mimpi. Aku menyetir sendiri. Radio mobil mati. Aku hanya mendengar deru mesin dan detak jantungku sendiri. Pukul 11 malam, jalanan mulai lengang. Tapi kepalaku ramai. 5 tahun. 5 tahun aku mencintai pria yang sekarang bergulingan di trotoar seperti anjing jalanan. 5 tahun aku melayani ibu yang menganggapku tidak lebih dari mesin ATM yang mandul. Saat aku tiba di depan gerbang raksasa rumahku, aku melihat 2 penjaga keamanan baru.
Bukan orang yang biasa disewa Bram. Ini orang-orangku. Pak Jaya menghampiri jendelaku. Selamat malam, Ibu Bos. Rumah sudah steril. Aku mengangguk. Gerbang terbuka. Aku memarkir mobilku. Saat itulah aku melihatnya. Di garasi yang luas, di samping Rolls-Royce milikku dan Range Rover yang biasa dipakai Ibu Retno, yang juga atas namaku, ada tumpukan. Tumpukan kardus. Kardus-kardus coklat besar, ditumpuk tinggi, beberapa dilakban dengan terburu-buru. Isinya adalah 5 tahun pernikahanku. Setelan jas mahal Bram. Koleksi tas branded Ibu Retno. Sepatu golf. Foto-foto mereka. Semua barang pribadi mereka. Dikemas seperti sampah, siap diangkut ke tempat pembuangan. Pak Jaya telah melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Aku masuk ke dalam rumah. Kunci baru berputar mulus di lubangnya. Hening. Bau rumahku kembali. Bau diffuser aroma white tea kesukaanku. Bukan lagi bau parfum maske Rosis milik Sinta yang menempel di jas Bram, atau bau minyak angin menyengat yang selalu dipakai Ibu Retno. Aku berjalan melewati ruang keluarga. Foto pernikahan kami yang besar di dinding sudah hilang. Hanya menyisakan paku dan dinding yang belang. Aku naik ke kamar tidur utama. Aku membuka pintu. Jantungku berdebar. Sisi kiriku, tempat tidurku, rapi seperti biasa. Sisi kanan kosong. Meja nakas Bram bersih. Lemari pakaian raksasa yang dulu penuh sesak dengan barang-barangnya, kini terbuka dan kosong melompong. Mereka telah menghapus jejaknya. Hanya satu yang tertinggal. Di atas meja riasku, sebuah bingkai foto kecil tergeletak. Sepertinya terjatuh saat tim Pak Jaya membersihkan meja nakas Bram. Aku mengambilnya. Itu foto kami di Swiss. Bulan madu. Kami berdua tertawa, mengenakan pakaian musim dingin, hidung kami merah karena kedinginan. Kami terlihat bahagia. Tulus. Ini adalah pria yang kucintai. Pria sebelum uangku meracuninya. Air mata akhirnya menggenang di pelupuk mataku. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan dia. Tapi air mata duka karena menyadari bahwa pria di foto ini sudah lama mati. Yang kusir tadi hanyalah cangkangnya yang rakus. Aku tidak merobek foto itu. Aku tidak menghancurkannya. Aku berjalan ke tempat sampah di sudut kamar, dan dengan tenang, menjatuhkan bingkai itu ke dalamnya. Bunyinya, buk, pelan. Selesai. Aku mengambil ponselku, mengabaikan 30 panggilan tak terjawab dari Bram. Aku menelepon Dion. Dion, kataku, suaraku kembali datar dan kuat. Siap, Ibu Bos. Anda sudah di rumah? Sudah. Besok pagi. Pukul 9. Siapkan RSLB. Aku akan hadir untuk menunjuk direktur utama yang baru. Pukul 8 pagi. Sinar matahari menembus jendela kamarku yang besar, tapi tidak terasa hangat. Rasanya tajam dan klinis. Aku sudah tidak tidur semalaman. Bukan karena kesedihan, tapi karena pekerjaan. Ditemani Pak Haris dan tim auditor kepercayaanku, kami menghabiskan malam di ruang kerjaku di rumah, menelusuri setiap transaksi PT Bramantio Perkasa selama 3 tahun terakhir. Apa yang kami temukan jauh lebih busuk dari yang kubayangkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah perampokan sistematis. Bram telah menyedot dana perusahaan milikku, untuk membiayai gaya hidup Sinta. Apartemen mewah di SCBD atas nama Sinta. Sebuah mobil sport coupe terbaru sebagai hadiah untuk Sinta. Liburan ke Maladewa dan Eropa yang dia bilang sebagai perjalanan bisnis. Jutaan rupiah ditransfer setiap minggu ke rekening pribadi Sinta dengan memo palsu, biaya konsultan proyek. Dia tidak hanya mengkhianatiku. Dia mencuri dariku. Dari warisan ayahku. Amarahku yang semalam dingin, kini berubah menjadi baja. Pukul 8.30, aku sudah siap. Aku tidak mengenakan pakaian berkabung. Aku mengenakan baju zirah. Sebuah power suit Armani berwarna biru safir yang tegas, rambutku kusanggul rapi, dan riasan wajahku sempurna. Aku adalah Rania Hartawan, putri tunggal pendiri Hartawan Holding Company. Dan hari ini, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Perjalananku menuju gedung perkantoran PT Bramantio Perkasa di jantung distrik bisnis terasa berbeda. Biasanya, aku datang ke sini sebulan sekali sebagai
istri dirut, untuk acara-acara amal perusahaan. Karyawan mengenaliku dengan senyum hormat yang dibuat-buat. Hari ini, aku datang sebagai pemilik. Saat aku melangkah keluar dari Rolls-Royce-ku, lobi utama gedung itu berdengung. Karyawan yang berlalu lalang berhenti. Mereka berbisik. Mereka menatap. Tentu saja. Video tadi malam adalah topik terpanas di setiap grup WhatsApp di negara ini. Wajahku ada di mana-mana. Wajah suamiku ada di mana-mana. Selamat pagi, Ibu Rania. Sapa resepsionis dengan gugup. Selamat pagi. Ruang rapat dewan. Lantai 25, kataku dingin. Tapi Pak, Tuan Bramantio belum. Saya tidak menunggu dia. Aku berjalan lurus ke lift eksekutif. Lift yang biasanya hanya bisa diakses oleh Bram. Aku menempelkan kartu akses baru yang dibuat timku semalam. Ping! Pintu lift terbuka. Karyawan di lobi terperangah. Mereka baru sadar. Kartu akses di root mereka tidak lebih tinggi dari kartu aksesku. Lantai 25 adalah lantai para dewa. Kantor direksi. Seluruh lantai itu didesain mewah oleh Bram, menggunakan uangku. Marmer Italia, perabotan kayu solid, dan pemandangan kota 360 derajat. Saat aku keluar dari lift, suasana tegang. Sekretaris Bram, wanita muda yang selalu menatapku sinis, kini berdiri kaku di mejanya, pucat pasi. Ibu Rania? Maaf, Tuan Bram ada rapat penting? Saya tahu, kataku sambil berjalan melewatinya. Rapatnya dengan saya. Aku mendorong pintu ruang rapat dewan. Di dalam, Pak Haris sudah menunggu, bersama dua anggota dewan komisaris lainnya, orang-orang tua kepercayaan ayahku yang memegang saham minoritas, yang kini bersekutu penuh denganku. Kita mulai, kata Pak Haris. Tepat pukul 9, pintu ruang rapat dibanting terbuka. Bram. Dia datang. Tapi dia tidak sendiri. Dia tampak seperti bencana. Jas yang dipakainya adalah jas yang sama dengan semalam, kini kusut masai. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Dia jelas tidak tidur, dan mungkin mabuk. Di belakangnya, menyeret langkah, adalah Ibu Retno. Wajahnya bengkak karena menangis, tatapannya penuh kebencian. Dan, aku nyaris tidak percaya, Sinta. Dia juga ada di sana. Dia bersembunyi di balik punggung Bram, mengenakan kacamata hitam besar seolah dia seorang selebriti yang dikejar paparazzi, padahal dia hanya seorang pelakor yang viral. Rania, teriak Bram. Suaranya serak. Apa-apaan ini? Kau membakar semua kartu. Kau mengganti kunci rumah. Dan kau mengadakan rapat di belakangku. Dia mencoba duduk di kursi utama. Kursi CEO. Maaf, Tuan Bramantio, kata Pak Haris tenang, berdiri di ujung meja. Kursi itu bukan milik Anda lagi. Apa maksudmu? Bentak Bram. Ini perusahaanku. Aku yang membangunnya. RUPSLB PT Bramantio Perkasa dengan ini resmi dibuka, kata Pak Haris, mengabaikan amukan Bram. Agenda tunggal, pemberhentian direktur utama. Pemberhentian? Ibu Retno menjerit. Kalian tidak bisa memecat anakku. Dia pemilik perusahaan ini. Oh, ya? Kataku, akhirnya angkat bicara. Ini adalah pertama kalinya aku berbicara pada mereka pagi ini. Ibu yakin? Aku mengangguk pada Pak Haris. Layar proyektor besar di belakangku menyala, menampilkan bagan struktur kepemilikan saham perusahaan. Sebuah kotak besar di atas, Rania Hartawan Holding Company, 95%. Sebuah kotak kecil di bawahnya, Bramantio, 5%. Sinta, yang dari tadi diam, melepas kacamata hitamnya. Dia memicingkan mata ke layar. 5%? Mas? Maksudnya apa ini? Bram membeku. Dia menatap layar itu dengan ngeri. Dia tahu struktur ini, tentu saja. Tapi dia tidak pernah berpikir aku akan menggunakannya. Dia pikir aku, Rania, si istri bodoh yang penurut, tidak peduli pada kertas-kertas itu. Ini tidak sah, teriak Bram putus asa. Rania tidak mengerti bisnis. Ini semua di bawah kendaliku. Tepat sekali, Mas, kataku. Selama ini memang di bawah kendalimu. Dan dalam 3 tahun terakhir, kendali,
Kamu telah merugikan perusahaan sebesar 78 miliar rupiah. Layar berganti, menampilkan aliran dana. Biaya konsultan proyek, Sinta Aulia, 5 miliar rupiah. Pembelian aset, apartemen SCBD, Sinta Aulia, 25 miliar rupiah. Pembelian kendaraan, Polri, Sinta Aulia, 4 miliar rupiah. Biaya perjalanan bisnis, Maladewa, Paris, 3 miliar rupiah. Daftarnya terus berlanjut. Ruangan itu hening. Sinta menatap layar itu, lalu menatap Bram. Mas, jadi semua yang kamu kasih ke aku itu uang dia? Diam kau, bentak Bram pada Sinta. Dia beralih padaku, matanya memerah putus asa. Rania, Siam, dengar. Aku bisa perbaiki ini. Ini salahku. Aku hilaf. Tapi jangan ambil perusahaan ini. Ini hidupku? Hidupmu? Tanyaku. Hidupmu adalah memeras keringat ayahku? Menggunakan uangku untuk menghidupi pelacurmu? Sementara kamu dan ibumu menghinaku mandul di belakangku. Jaga mulutmu, Rania, pekik Ibu Retno. Kamu memang mandul. Cep. Suara Pak Haris menggelegar. Pemungutan suara. Atas nama pemegang 95% saham, Rania Hartawan Holding Company menyatakan, Tuan Bramantio diberhentikan secara tidak hormat, efektif. Serah. Pak Haris mengetuk palu rapat di meja. Top. Tidak. Bram mengamuk. Dia menerjang ke arahku. Kamu akan bayar ini, Rania. Kamu. Dia tidak pernah sampai padaku. 2 petugas keamanan, yang sudah siaga di luar, masuk dan memegang lengannya. Lepaskan aku. Ini kantorku. Bukan lagi, kataku. Saat itulah Sinta akhirnya sadar. Pria yang dia anggap sebagai raja, kini hanyalah seorang pengemis yang dipecat. Semua kemewahannya, apartemen, mobil, tas, semuanya akan disita sebagai aset hasil penggelapan. Mas Bram, jerit Sinta, tapi kali ini bukan jeritan manja. Itu jeritan murka. Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu pemiliknya. Ternyata kamu cuma karyawan. Dia menyerang Bram. Mencakar wajahnya. Kamu penipu. Kamu menghancurkan hidupku. Kembalikan waktuku. Bram, yang ditahan keamanan, hanya bisa pasrah saat Sinta memukul-mukulnya. Ibu Retno mencoba melerai, dan akhirnya mereka bertiga, Bram, Sinta, dan Ibu Retno, terlibat dalam perkelahian kecil yang memalukan di depan Dewan Komisaris. Pak Haris, kataku, memalingkan muka dari pemandangan menjijikkan itu. Keluarkan mereka. Keamanan, bawa mereka keluar dari gedung ini, perintah Pak Haris. Dan pastikan Tuan Bramantio menyerahkan semua aset perusahaan. Kartu akses, ponsel, dan mobil dinas. Mobil dinas? Ibu Retno menjerit. Range Rover itu punyaku. Itu atas nama perusahaan, Nyonya Retno, kata Pak Haris dingin. Dan sekarang disita. Ketiganya diseret keluar. Berteriak, memaki, dan menangis. Pemandangan yang sama seperti tadi malam, tapi kini disaksikan oleh ratusan karyawan di lantai 25. Kehancuran total. Saat pintu tertutup dan suara mereka menghilang, ruangan kembali hening. Aku berjalan ke kursi CEO di ujung meja. Kursi yang seharusnya menjadi milik ayahku. Aku menyentuh kulitnya yang dingin. Baik, kataku kepada Dewan Komisaris. Agenda selanjutnya. Penunjukan direktur utama yang baru. Mereka menatapku, menunggu. Saya, kataku, Rania Hartawan. Saya akan mengambil alih perusahaan ini. Saat aku sedang memimpin rapat pertamaku, ponsel Pak Haris bergetar. Dia melihatnya dan tersenyum padaku. Dia menggeser ponsel itu ke arahku. Sebuah pesan dari timnya. Gelombang 3 sukses. Laporan polisi sudah diterima. Surat perintah penjemputan untuk Tuan Bramantio dan Nona Sinta Aulia atas dugaan penggelapan dan pencucian uang akan segera dikeluarkan. Mereka tidak hanya diusir. Mereka tidak hanya bangkrut. Mereka akan segera menjadi buronan. Pukul 11 siang. Aku berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit di ruang kantor CEO. Kantor yang selama 5 tahun terakhir dipakai Bram. Aroma parfumnya,
atau lebih tepatnya, parfum Sinta yang menempel padanya, masih tertinggal di udara. Dion, kataku tanpa menoleh. Siap, Ibu Bos. Dion berdiri kaku di dekat pintu, memegang tablet. Saya mau ruangan ini disterilkan. Ganti semua perabot. Saya tidak mau ada jejak Tuan Bramantio tersisa. Pindahkan meja kerja saya dari La Faute Atelier ke sini. Tapi Bu, itu akan memakan waktu. Saya mau selesai sore ini, potongku. Saya akan bekerja dari ruang rapat utama sampai ruangan ini bersih dari bau pengkhianatan. Baik, Bu Bos. Bagaimana situasi di luar? Dion melirik tabletnya. Seperti yang Ibu duga, kacau. Lobi utama dipenuhi wartawan. Mereka semua berusaha menerobos masuk. Tim keamanan sedang menahan mereka. Bagus, biarkan mereka menunggu. Dan di dalam, Dion menelan ludah, karyawan mereka ketakutan. Video RUPSLB tadi, video Tuan Bram dan mereka diseret keluar. Sudah bocor juga? Tanyaku. Dalam hitungan menit, Bu. Divisi IT sedang melacak siapa yang merekam, tapi... Tidak perlu, kataku. Saya tidak peduli. Justru bagus. Biarkan mereka semua tahu siapa yang berkuasa sekarang. Aku berbalik menghadap Dion. Siapkan memo internal untuk seluruh karyawan PT Bramantio Perkasa dan semua anak perusahaan Hartawan Holding. Efektif hari ini. Aku mulai berjalan mondar-mandir. Isi memonya, telah terjadi restrukturisasi kepemimpinan. Tuan Bramantio resmi diberhentikan karena tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Seluruh operasional kini berada di bawah kendali saya, Rania Hartawan, sebagai CEO definitif. Audit forensik menyeluruh sedang berjalan. Siapapun yang terbukti terlibat dalam skema Tuan Bramantio akan diproses secara hukum tanpa terkecuali. Aku berhenti. Tapi tutup dengan nada positif. Tulis, PT Bramantio Perkasa telah dibersihkan. Masa depan kita aman. Gaji dan tunjangan akan berjalan normal. Mari kita bekerja membangun kembali perusahaan ini dengan integritas. Begitu. Dion mengetik dengan cepat. Ini sangat tegas, Bu. Integritas adalah kemewahan yang tidak dimiliki rezim sebelumnya, desisku. Kirim sekarang. Saat Dion baru saja akan menekan tombol, kirim, ponsel pribadiku yang tergeletak di meja rapat bergetar hebat. Bukan panggilan. Ini adalah rentetan pesan panik dari nomor yang tidak kukenal. Mbak Rania, tolong. Saya mohon, Mbak. Saya salah. Saya hilaf. Saya minta maaf sudah menghina Mbak. Tolong jangan penjarakan saya, Mbak. Saya sedang hamil. Hamil? Aku menatap pesan itu. Dari Sinta. Tentu saja. Perutku terasa seperti diremas. Ini dia. Kartu truf yang selalu dia simpan. Kartu yang dia gunakan untuk meyakinkan Bram dan Ibu Retno bahwa dia lebih baik dariku. Aku baru saja akan membalas ketika sebuah pesan lain masuk darinya. Tolong, Mbak. Apartemen ini dikepung polisi. Mereka mencari saya dan Mas Bram. Saya tidak mau masuk penjara. Aku tersenyum tipis. Pak Haris bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Di tempat lain, di lobi apartemen mewah SCBD yang disewa atas nama Sinta Aulia. Saya bilang, ini pasti salah. Bram berteriak pada manajer gedung. Wajahnya yang kemarin tampan, kini bengkak dan penuh bekas cakaran Sinta. Maaf, Pak, kata manajer gedung itu dingin. Kami menerima surat resmi dari Rania Hartawan Holding. Unit ini adalah aset perusahaan yang digelapkan. Bapak, Ibu Retno, dan Nona Sinta harus mengosongkan tempat ini dalam 1 jam. Tim hukum mereka akan tiba untuk menyegel unit. 1 jam? Ibu Retno nyaris pingsan, kali ini sungguhan. Barang-barang kami, tas-tas branded saya, itu semua akan disita sebagai barang bukti pencucian uang, Bu, kata seorang pria berjas yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Tim Pak Haris. Tidak. Sinta menjerit. Dia baru saja akan berlari ke lift untuk menyelamatkan koleksi tasnya saat dia melihatnya. 2 polisi berseragam, berjalan tenang melintasi lobi, langsung ke arah mereka bertiga. Sialan, desis Bram. Panik. Selamat siang,
kata polisi itu dengan nada resmi. Kami mencari Tuan Bramantio dan Nona Sinta Aulia. Ada apa ini, Pak? Tanya Bram, berusaha terlihat tenang, meski keringat membanjiri kemejanya yang kusut. Polisi kedua membuka sebuah map. Kami membawa surat perintah penjemputan atas laporan penggelapan dana dan pencucian uang dari PT Bramantio Perkasa. Mohon ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Penjemputan? Ibu Retno memekik. Kalian tidak bisa menangkap anak saya. Ini semua fitnah dari Rania. Dia istri gila. Polisi itu mengabaikan Ibu Retno. Tuan Bramantio, Nona Sinta, silakan ikut kami. Sinta gemetar hebat. Saya tidak bisa, Pak. Saya hamil. Dia menatap polisi itu dengan mata memelas. Trik yang selalu berhasil pada Bram. Polisi itu tidak bergeming. Kehamilan bukan alasan untuk mangkir dari panggilan hukum. Anda akan diperiksa oleh dokter di kepolisian. Mari. Bram melihat sekeliling. Para penghuni apartemen lain mulai menonton. Kilatan kamera ponsel terlihat di mana-mana. Ini adalah penghinaan ronde kedua. Saya tidak mau, bentak Bram, dia mulai kalap. Kalian tidak punya bukti. Buktinya ada di sini, kata tim Pak Haris, menyerahkan sebuah bundel tebal kepada polisi. Mas Bram, lakukan sesuatu, jerit Sinta. Bram tahu dia sudah terpojok. Penjara. Itu nyata. Bukan lagi sekadar ancaman. Dalam satu gerakan putus asa, Bram mendorong ibunya sendiri ke arah polisi. Ibu, tahan mereka. Ibu Retno terpekik kaget saat didorong. Brooke. Saat polisi sibuk menstabilkan Ibu Retno yang jatuh, Bram menarik tangan Sinta. Lari. Lewat pintu basement. Keduanya berlari. Menerobos barisan keamanan, berlari menuruni tangga darurat, mengabaikan teriakan polisi di belakang mereka. Berhenti. Jangan lari. Bram dan Sinta berlari sekuat tenaga. Mereka berhasil mencapai basement, tempat Porsche milik Sinta, yang akan segera disita, terparkir. Cepat, masuk, teriak Bram. Mereka melompat ke dalam mobil. Bram menginjak gas. Ban mobil berdecit. Palang parkir di depan mereka hancur ditabrak. Mereka berhasil keluar ke jalan raya. Berhasil? Sinta terengah-engah, menangis histeris. Kita mau kemana, Mas? Kita tidak punya uang. Rekeningku diblokir semua. Bram memegang setir erat-erat, matanya liar. Dia melihat ke kaca spion. Tidak ada yang mengikuti. Kita aman untuk sementara, katanya. Kita harus cari uang tunai. Dia menatap Sinta. Jual tas-tasmu yang ada di mobil. Ini palsu. Yang asli di apartemen, jerit Sinta. Bram memukul daspor. Sialan. Dia terus mengemudi tanpa arah. Di sebuah persimpangan lampu merah, dia berhenti. Dan di layar videotron raksasa di atas persimpangan itu, sebuah berita breaking news muncul. Wajah Sinta. Breaking news. Dirut PT BP, Bramantio, dan selebgram Sinta Aulia menjadi buronan polisi atas kasus penggelapan 78 miliar. Keduanya kabur dari penjemputan. Wajah mereka terpampang besar di seluruh penjuru kota. Mereka bukan lagi sosialita. Mereka adalah buronan. Kembali ke kantorku. Aku menatap pesan Sinta yang memohon-mohon di layarku. Saya sedang hamil? Jari-jariku mengetik balasan. Kehamilanmu tidak akan menghentikan proses hukum, Sinta. Tapi itu akan menghentikan hukumanmu. Sinta langsung membalas. Maksud Mbak? Mbak mau memaafkan saya? Aku tersenyum dingin. Tidak. Maksudku, jika kamu terbukti bersalah, kamu akan melahirkan di penjara. Dan anakmu akan jadi anak seorang narapidana. Selamat atas status barumu sebagai DPO, daftar pencarian orang. Wajahmu sudah ada di semua berita. Aku memblokir nomornya. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari Pak Haris. Rania, katanya, suaranya terdengar sedikit geli. Mereka kabur. Saya tahu, kataku. Mereka menabrak palang parkir. Ibu Retno ditinggal di lobi. Dia sekarang pingsan dan sedang diurus tim medis. Parasit tua itu, desisku.
Apa langkah kita selanjutnya, Rania? Mereka tidak akan bisa pergi jauh. Semua rekening mereka mati. Aku menatap keluar jendela. Menatap kota Jakarta yang sibuk. Di luar sana, 2 tikus sedang berlarian ketakutan. Biarkan mereka lari, kataku. Seekor tikus yang kelaparan, cepat atau lambat akan keluar dari persembunyiannya untuk mencari makan. Saat itulah kita menjebaknya. Suruh tim Bapak menyita Porsche itu. Mereka akan segera berjalan kaki. 6 jam. Sudah 6 jam Bram dan Sinta menjadi buronan. Porsche Coupe berwarna kuning cerah milik Sinta, yang ironisnya dibeli dengan uangku, berkeliling kota tanpa tujuan. Mobil itu kini bukan lagi simbol status, melainkan target bergerak yang bercahaya neon. Di dalam kabin yang beraroma kulit mahal, suasananya jauh dari mewah. Aku lapar, Mas. Aku mual, rengek Sinta untuk kesekian kalinya. Wajahnya yang cantik kini pucat dan kuyu. Kehamilan yang dia banggakan kini menjadi senjata makan tuan, membuatnya lemah dan rewel. Diam, Sinta. Kamu pikir aku tidak lapar? Bentak Bram. Tangannya mencengkeram setir. Matanya terus melirik kaca spion, paranoid. Perutnya sendiri keroncongan. Mereka sudah mencoba mampir ke minimarket untuk membeli air, tapi kartu Sinta ditolak. Uang tunai mereka hanya cukup untuk membayar bensin sekali, dan itu pun sudah hampir habis. Ini semua salahmu, jerit Sinta, emosinya meledak. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang aku akan jadi nyonya besar. Ternyata apa? Kamu penipu. Kamu menyeretku jadi buronan. Wah, tangan Bram mendarat keras di pipi Sinta. Ini adalah pertama kalinya dia memukul wanita itu. Sinta terdiam, kaget. Air mata mengalir di pipinya yang memerah. Salahku, desis Bram, matanya merah. Siapa yang minta tas baru setiap minggu? Siapa yang minta apartemen di SCBD? Siapa yang merengek minta pesta ulang tahun di La Faute Etele? Hah? Kamu? Tapi kamu bilang kamu bisa? Aku bisa karena aku punya Rania, teriak Bram. Aku punya istri bodoh yang memberiku segalanya. Dan kamu menghancurkannya. Kamu terlalu serakah. Kamu tidak sabar? Sinta terisak. Jadi kamu tidak pernah mencintaiku? Bram tertawa. Tawa kering yang putus asa. Cinta? Aku cinta uangnya, Sinta. Sama sepertimu. Keheningan yang menyakitkan mengisi mobil itu. Topeng telah terbuka. Mereka hanyalah 2 parasit yang kehilangan inangnya. Kita harus bagaimana sekarang, Mas? Lirih Sinta, nadanya kalah. Bram berpikir keras. Ponselnya mati total, tidak bisa diisi daya. Rekeningnya kosong. Dia tidak bisa ke bank. Dia tidak bisa menghubungi teman-temannya, mereka semua pasti sudah melihat berita dan akan menjauhinya. Dia butuh uang tunai. Dia butuh tempat persembunyian. Lalu dia teringat. Pak Doni. Pak Doni adalah seorang kontraktor kecil yang sering dia bantu memenangkan tender proyek di PT Bramantio Perkasa. Tentu saja, bantuan itu datang dengan komisi 30% untuk Bram pribadi. Pak Doni berutang budi padanya. Aku tahu kita harus kemana, kata Bram. Dia memutar setir, mengarahkan mobil ke pinggiran kota, menuju kantor sekaligus rumah Pak Doni. 1 jam kemudian, Porsche kuning itu berhenti di depan sebuah ruko sederhana di area Bekasi. Pemandangan yang sangat kontras. Bram turun, merapikan kemejanya yang lecek. Tunggu di sini, biar aku yang bicara. Dia menggedor pintu ruko itu. Pak Doni, buka. Ini saya, Bram. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit. Pak Doni, pria gempal berkumis, mengintip keluar. Matanya membelalak kaget melihat Bram. Pak Bramantio? Ada apa, Pak? Doni, syukurlah kamu ada. Saya butuh bantuan. Cepat, biarkan saya masuk. Saya dikejar-kejar. Bram mencoba menerobos masuk. Tapi Pak Doni menahan pintu. Tunggu, Pak. Dikejar siapa? Saya sudah lihat beritanya, Pak. Itu semua fitnah. Rania, istri saya, dia gila. Dia mau menghancurkan saya, kata Bram cepat. Dengar, saya tidak punya waktu.
Saya butuh pinjam uang tunai. 500 juta. Saya juga butuh tempat sembunyi malam ini. Kamu bisa, kan? Saya sudah sering bantu kamu. Pak Doni menatap Bram. Wajahnya pucat, tapi tatapannya aneh. Bantu saya, Pak? Tanya Pak Doni pelan. Iya, proyek-proyek itu. Kamu kaya karena saya? Proyek yang Bapak ambil komisinya 30%? Proyek yang membuat saya hampir bangkrut karena harus pakai material murah? Balas Pak Doni, suaranya mulai bergetar karena marah. Bram terkejut. Jaga bicaramu, Doni. Kamu? Bapak tahu, potong Pak Doni, pagi ini saya dapat memo dari kantor Bapak. Dari CEO baru. CEO baru? Iya, Ibu Rania Hartawan. Jantung Bram mencelos. Isi memonya, lanjut Pak Doni, audit forensik total. Semua kontraktor dan vendor yang terkait dengan Bapak akan diperiksa. Kalau ada yang terbukti kong kali kong, akan ikut diseret ke polisi. Pak Doni menatap Bram dengan tatapan yang kini bercampur antara takut dan benci. Bapak menghancurkan hidup saya. Bapak pikir saya mau ikut masuk penjara karena Bapak? Doni, jaga mulutmu. Aku ini atasanmu. Bapak bukan siapa-siapa lagi, teriak Pak Doni. Bapak sekarang buronan. Bapak datang ke sini, membawa masalah untuk saya. Kurang ajar? Bram marah. Dia mendorong Pak Doni dan menerobos masuk ke dalam ruko. Kamu harus bantu saya. Kamu tidak punya pilihan. Saya punya pilihan, Pak Bram, kata Pak Doni, suaranya kini tenang menyeramkan. Dia tidak melawan saat Bram masuk. Dia hanya berdiri di ambang pintu. Pilihan saya adalah menyelamatkan diri saya sendiri. Apa maksudmu? Bram berhenti. Dari ruang belakang ruko, dia mendengar suara langkah kaki. Bukan satu orang. Banyak. 2 polisi berseragam, diikuti 2 pria berjas, tim Pak Haris, keluar dari kegelapan. Selamat sore, Tuan Bramantio, kata salah satu polisi. Terima kasih sudah datang. Bram membeku. Dia menatap Pak Doni. Kau menjebakku. Pak Doni menghubungi kami 1 jam yang lalu, kata pria berjas itu. Tepatnya, setelah dia mendapat telepon dari tim pelacak kami yang menginformasikan bahwa pori kuning yang terdaftar sebagai aset curian sedang menuju ke alamat ini. Mereka melacak mobil itu. Tentu saja. Bram berbalik, mencoba kabur kembali ke mobil. Terlambat. 2 polisi lain sudah mengepung pintu depan. Sinta, yang melihat polisi, menjerit histeris dari dalam mobil dan mengunci pintunya. Keluar, Nona Sinta, teriak polisi sambil menggedor kaca jendela pori. Tolong aku. Bram, jerit Sinta dari dalam. Bram sendiri sudah ditangkap. Tangannya diborgol ke belakang. Perlawanannya sia-sia. Lepaskan aku. Aku dirut. Kalian tidak tahu siapa saya. Anda adalah tersangka kasus penggelapan. Anda punya hak untuk diam, kata polisi itu datar. Mereka menyeret Bram keluar ruko. Sinta, melihat Bram sudah tertangkap, akhirnya membuka pintu mobil sambil menangis meraung-raung. Ini bukan salah saya, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Dia yang bohong. Dia menipu saya. Dia bilang dia kaya. Sinta menunjuk-nunjuk Bram. Dia yang harus dipenjara. Bukan saya. Saya korban. Kalian berdua akan menjelaskannya di kantor polisi, kata petugas itu, lalu mengeluarkan sepasang borgol lagi untuk Sinta. Jangan. Saya. Kalian tidak boleh memborgol saya. Polisi itu berhenti sejenak, lalu dengan tenang berkata, prosedurnya, borgol di depan. Di depan para tetangga Pak Doni yang berkerumun, di depan ruko kecil yang bauket, pasangan yang tadi malam berpesta di restoran termewah di Jakarta itu, digelandang masuk ke mobil polisi. Bram menatap Pak Doni dengan tatapan membunuh. Pak Doni hanya balas menatap. Maaf, Pak. Selamat menikmati. Kembali ke kantorku. Ruangan CEO telah bersih. Perabot baru sudah masuk. Meja kerjaku dari La Faute Etule berdiri gagah menghadap jendela. Aku sedang meninjau laporan keuangan pertama saat ponselku berdering. Pak Haris. Sudah selesai, katanya singkat. Bagaimana? Mereka tertangkap di Bekasi.
Dijebak oleh salah satu kontraktornya sendiri. Memo auditmu bekerja dengan sempurna, Rania. Orang-orang lebih takut padamu daripada mereka setia pada Bram. Aku mengangguk. Sinta? Ikut dijemput. Dia histeris soal kehamilannya. Kita akan minta tes DNA resmi sebagai bagian dari bukti persidangan. Aku menutup mata sejenak. Bagus. Tikus-tikusnya sudah di kandang. Ada satu hal lagi, kata Pak Haris. Apa? Nyonya Retno. Dia masih di UGD rumah sakit, menolak untuk pergi. Dia bilang dia syok dan tidak punya tempat tujuan. Tagihan UGD-nya dia tidak bisa bayar. Aku menatap kota di bawahku. Ibu Retno, sang ratu parasit. Ditinggalkan oleh putranya, tidak punya uang, dan kini menjadi gelandangan di rumah sakit. Biarkan dia di sana, kataku dingin. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Tapi jangan biarkan dia kelaparan. Maksudmu? Bayar tagihan UGD-nya. Hanya tagihan UGD, kataku. Setelah itu, suruh pihak rumah sakit mengantarnya ke panti jompo. Yang standar. Bukan yang mewah. Pak Haris terdiam sejenak. Itu sangat murah hati. Dan sangat kejam. Aku suka. Itu keadilan, Pak Haris, kataku. Dia ingin cucu. Sekarang dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dikelilingi orang-orang seusianya. Jauh dariku. Jauh dari hartaku. Aku menutup telepon. Babak perang telah usai. Babak membangun kembali, dimulai. 6 bulan kemudian. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak. Udara terasa berat dan tegang. Ini adalah hari pembacaan vonis. Aku, Rania Hartawan, duduk di barisan depan. Aku tidak duduk di kursi, korban, atau saksi. Aku duduk di kursi pemilik perusahaan yang telah dirampok. Aku mengenakan power suit berwarna putih gading, simbol kebersihan dan awal yang baru. Di sampingku, Pak Haris duduk tegak, map-map bukti tersusun rapi di depannya. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduklah dua sosok yang nyaris tak kukenali. Bramantio, mantan suamiku. Pria yang dulu gagah dan arogan, kini kurus kering. Wajahnya cekung, matanya hampa. Seragam tahanan berwarna oranye itu terlihat kebesaran di tubuhnya yang menyusut. Dia tidak menatapku. Dia hanya menatap lantai. Di sampingnya, Sinta Aulia. Keangkuhan dan kecantikannya telah luntur total. Wajahnya sembab, bengkak karena menangis berbulan-bulan. Tapi yang paling mencolok adalah perutnya. Perutnya buncit. Sangat buncit. Dia hamil besar. Kehamilan yang dia pakai sebagai senjata, kini menjadi beban terbesarnya. Di barisan belakang, tidak ada satupun, teman-teman, sosialita mereka. Tidak ada keluarga. Hanya ada pengacara pembela yang ditunjuk negara, karena semua aset mereka telah dibekukan dan disita. Hakim ketua mengetuk palu. Ruangan senyap. Setelah menimbang semua bukti, rekaman CCTV, laporan audit forensik 78 miliar rupiah, kesaksian para saksi termasuk Pak Doni, dan fakta bahwa kedua terdakwa melarikan diri dari penjemputan. Hakim berhenti sejenak, menatap kedua terdakwa. Menyatakan, terdakwa 1, Bramantio, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pencucian uang, dan penipuan secara berkelanjutan. Bram menutup matanya. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Dan denda pengembalian kerugian negara dan perusahaan sebesar 78 miliar rupiah. Jika tidak dapat dibayar, diganti dengan kurungan 5 tahun tambahan. Gugatan cerai perdataku sudah lama dikabulkan. Ini adalah hukuman pidananya. Dia tidak akan keluar dari penjara sampai dia menjadi pria tua. Hakim beralih ke Sinta. Menyatakan, terdakwa 2, Sinta Aulia, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam tindak pidana pencucian uang, menerima dan menikmati hasil kejahatan. Sinta mulai terisak, memegangi perutnya. Mempertimbangkan kondisi terdakwa yang sedang hamil, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun. Sinta menjerit histeris. Jangan, anakku. Pak Hakim, saya mohon. Saya kerar.
Hakim mengetuk palu lebih keras. Tenang, putusan ini sudah mempertimbangkan kehamilan Anda. Terdakwa akan melahirkan di dalam lembaga pemasyarakatan dan akan difasilitasi sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Melahirkan di penjara. Itu adalah vonis yang lebih kejam dari apapun. Bram, untuk pertama kalinya, menoleh. Bukan padaku. Dia menoleh pada Sinta dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua salahmu, desisnya. Salahku? Kau yang penipu. Kau yang membuatku seperti ini. Sinta mencoba menyerang Bram, namun ditahan oleh penjaga. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri. Aku tidak tersenyum. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Aku merapikan blazerku dan berjalan keluar dari ruang sidang, mengabaikan jeritan Sinta yang memanggil-manggil namaku, memohon ampun. Di luar, Pak Haris berjalan di sampingku, menembus kerumunan wartawan. Bagaimana dengan Nyonya Retno? Tanyaku pelan, sambil terus berjalan. Masih di panti jompo standar di Depok, jawab Pak Haris. Dia terus mencoba menelepon saya, minta dibebaskan, minta uang. Dia bilang dia berhak atas harta Gonogini putranya. Putranya tidak punya apa-apa lagi untuk dibagi, kataku datar. Biarkan dia di sana. Pastikan saja kebutuhannya terpenuhi. Tidak kurang, tidak lebih. Baik, Rania. Kami tiba di lobi. Mobilku sudah menunggu. Rania? Sebuah suara memanggil. Aku berhenti. Itu Dion. Dia membawakanku tablet. Ibu bos, katanya, senyumnya lebar. Maaf mengganggu. Tapi laporan kuartal ini sudah keluar. Aku mengambil tablet itu. PT Bramantio Perkasa kini telah resmi berganti nama. Papan nama raksasa di lobi gedung kantor pusat kini bertuliskan PT Hartawan Perkasa. Namaku. Nama ayahku. Laba bersih naik 300% setelah audit dan restrukturisasi, kata Dion bangga. Semua proyek, siluman, Tuan Bram sudah kita potong. Karyawan bekerja jauh lebih tenang sekarang. Bagus, kataku. Dan? La faute étoile, lanjut Dion, matanya berbinar. Restoran kita waiting listnya sekarang 6 bulan. 6 bulan? Iya, Bu. Sejak video Ibu Bos viral, restoran kita jadi simbol female empowerment. Semua wanita sukses di Jakarta ingin merayakan kemenangan mereka di sana. Ruang Prive, yang dulu itu, sekarang jadi ruangan terpopuler. Mereka menyebutnya ruang keadilan. Aku tertawa kecil. Sebuah tawa yang tulus. Aku masuk ke dalam mobil. Perjalanan kembali ke kantor, ke kursi CEO-ku. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela mobil yang gelap. Mereka menyebutku mandul. Mereka bilang aku tidak sempurna sebagai wanita karena tidak bisa memberi mereka keturunan. Mungkin mereka benar. Aku tidak bisa memberi Bram seorang anak. Tapi aku telah melahirkan sesuatu yang lain. Aku melahirkan kembali perusahaanku dari abu pengkhianatan. Aku melahirkan kembali nama baik ayahku. Aku melahirkan kembali diriku sendiri. La faute étoile adalah anak pertamaku. PT Hartawan Perkasa adalah warisanku. Ponselku berdering. Sebuah pesan dari timku di Singapura. Rapat Dewan Direksi siap. Mereka setuju dengan proposal ekspansi kita. La faute étoile Singapura akan dibuka kuartal depan. Bram dulu berbohong tentang klien dari Singapura. Aku akan benar-benar menaklukkan Singapura. Aku tersenyum, kali ini lebar. Jalankan, Pak Jaya, kataku pada sopirku, yang tak lain adalah kepala keamanan setiaku. Siap, Ibu Bos. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta. Di dalam, Rania Hartawan, sang Ibu Bos, memegang erat kemudi atas takdirnya sendiri. 5 tahun kemudian. Malam itu, Marina Bay Sands, Singapura, bermandikan cahaya. Pembukaan La Faute étoile cabang internasional pertama dirayakan dengan gemerlap. Para tamu adalah elit pebisnis dan sosialita Asia. Di atas panggung, seorang wanita berdiri dengan anggun. Power suit yang dipakainya kini bukan lagi baju zirah untuk berperang, melainkan jubah seorang ratu. La faute étoile, kata Rania Hartawan, suaranya tenang dan menggema,
dibangun di atas fondasi integritas. Ini adalah bukti bahwa bisnis yang bersih adalah bisnis yang paling kuat. Di barisan depan, Dion, yang kini menjabat sebagai CEO Hartawan Holding, bertepuk tangan paling keras. Di sampingnya, Pak Haris tersenyum bangga. Setelah pidatonya, Rania berdiri di balkon VVIP, menatap gemerlap lampu kota. Julukan, Mandul, yang dulu menghantuinya, kini terasa begitu jauh. 3 tahun lalu, dia meluncurkan Hartawan Foundation, sebuah yayasan yang mendanai pendidikan dan kesehatan ribuan anak yatim piatu di seluruh Indonesia. Dia tidak perlu melahirkan satu anak untuk menjadi seorang ibu. Dia telah menjadi harapan bagi ribuan anak. Itu adalah warisan yang jauh lebih besar. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah panti jompo standar di Depok, seorang wanita tua kurus kering duduk sendirian di kursi rodanya. Dia menatap layar televisi di ruang bersama, di mana berita pembukaan restoran mewah Rania di Singapura sedang disiarkan. Harusnya itu punyaku? Harusnya itu semua milik Bram? Menantu durhaka? Nyonya Retno mengomel sendirian. Para perawat sudah terbiasa. Mereka hanya melewatinya, membawa nampan makan malam berisi bubur dan sayur lumat. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kepahitan, terasing, dan dilupakan. Di lembaga pemasyarakatan Cipinang, seorang pria beruban dengan seragam tahanan sedang menyapu koridor blok. Wajahnya tua sebelum waktunya. Itu Bramantio. Dia telah kehilangan segalanya. 5 tahun di dalam penjara telah mematahkan arogansinya. Dia mendengar kabar kesuksesan Rania dari sesama narapidana. Dia tidak lagi marah. Dia hanya merasakan kehampaan. Dia tidak menyesali pengkhianatannya. Dia menyesal karena dia begitu bodoh sampai meremehkan wanita yang memberinya segalanya. Di sebuah penjara wanita, seorang perempuan muda sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam tas ransel kecil. Sinta Aulia. Masa hukumannya selama 7 tahun, dipotong remisi, akan segera berakhir. Dia akan bebas besok. Tapi bebas kemana? Dia tidak punya apa-apa. Wajahnya yang dulu cantik kini kusam dan penuh bekas luka kehidupan. Anaknya? Anak laki-laki yang dilahirkannya di penjara 5 tahun lalu, anak itu tidak bersamanya. Sinta, dalam satu-satunya keputusan bijak dalam hidupnya, menyerahkannya untuk diadopsi. Dia tidak pernah tahu bahwa proses adopsi itu diawasi dari jauh oleh tim Pak Haris. Anak itu, yang tidak berdosa, kini tumbuh di keluarga petani kaya yang penuh kasih di Jawa Tengah. Rania memastikan anak itu memiliki kehidupan yang tidak pernah bisa diberikan oleh Sinta maupun Bram. Rania menyesap champagne-nya di balkon Singapura. Ponselnya berdering. Pesan dari Pak Haris, dia bebas besok. Anak itu aman. Rania menatap pesan itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak kasihan. Hanya penutupan. Dia meletakkan ponselnya, kembali menatap gemerlap kota. Malam itu, Rania Hartawan tidak bersulang untuk balas dendam yang telah tuntas. Dia bersulang untuk lembaran baru yang telah dia tulis sendiri. Dia bukan lagi istri yang dikhianati. Dia adalah arsitek dari takdirnya. Sang ibu bos.